Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Majdi dengan NIM J1B081048. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang contoh penerapan sistem dalam bidang teknik pertanian. Nah, di sini saya mengambil dua contoh. Yang pertama ada alat pengolah tanah atau hand tractor dan yang kedua adalah alat perontok padi atau power thresher. Baik, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke dalam contoh penerapan sistem dalam bidang teknik pertanian, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan, baik objektif, nyata, atau abstrak yang terdiri dari berbagai komponen atau unsur yang saling berkaitan, saling tergantung, saling mendukung, dan secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan secara efisien. Kalau kita sudah mengetahui apa itu sistem, baik langsung saja kita masuk ke contohnya. Yang pertama, pada traktor. Traktor adalah kendaraan yang didesain secara spesifik untuk keperluan traksi tinggi pada kecepatan rendah atau untuk menarik trailer atau implement yang digunakan dalam pertanian atau konstruksi. Di sini saya mengambil contoh yaitu hand tractor. Hand tractor ini adalah salah satu jenis traktor yang berfungsi untuk membajak atau mengolah tanah. Menurut Putra dan Surya pada tahun 2018, traktor tangan atau hand traktor adalah sumber penggerak dari implemen atau peralatan pertanian. Biasanya traktor tangan digunakan untuk mengolah tanah, namun sebenarnya traktor tangan ini merupakan mesin yang serbaguna karena dapat digunakan untuk tenaga penggerak implemen yang lain, seperti pompa air, alat processing, trailer, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam sub-subsistem. Nah, kita telah menemukan sistem yang pertama, yaitu hand traktor. Nah, sistem ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama sub-subsistem, yang kedua interaksi, yang kemudian ketiga adalah lingkungan, dan yang keempat adalah tujuan. Sub-subsistem merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu sistem atau komponen-komponen pembentuk suatu alat. Nah, adapun sub-subsistem dari hand traktor yang pertama adalah as roda, pelindung samping, kemudian penahan lumpur, pengikat batang ridger, kemudian handle pengikat roda belakang, tuas belok kanan, handle utama, tuas gas atau akselerasi, kopling utama, pemindah kecepatan jalan, tuas penyangga depan, gantungan pisau rotari, kotak rantai pembantu, lampu, puli penegang, penyangga depan, penyangga mesin, pelindung depan, puli mesin, P-belt, poli utama, pelindung P-belt, tutup kotak peralatan, tombol lampu, tuas belok kiri, pengatur roda belakang, ban, bajak atau plow, bajak berputar atau rotari, garu atau harrow, penggulut atau ridger, papan perata atau leveler, dan roda besi. Setelah kita mengetahui sub-subsistem dari traktor, selanjutnya kita akan mempelajari interaksi. Pada traktor mengolah tanah dengan memanfaatkan sumber energi dan tenaga dari penggerak seperti yang berasal dari motor diesel, dan terdapat beberapa bagian yang terhubung seperti garu dan juga bajak piring. Tenaga penggerak menggunakan internal combustion engine, yaitu motor bensin campur tenaga penggerakan atau menarik peralatan pengolah tanah. Gigi memindahkan tenaga atau putaran dari motor ke bagian atau alat-alat lain yang bergerak. Putaran gigi dapat diubah dengan menggunakan kopling dan perubahan putaran atau gas, dan lain-lain. Roda besi mengolah tanah di tanah yang berair atau sawah. Untuk tanah-tanah yang lebih lunak lagi menggunakan roda besi aping atau floating well yang diameternya lebih besar. Alat kontrol yang dipasang pada traktor seperti alat untuk menghidupkan, mematikan motor, mengubah putaran motor, mengubah gigi, dan lain-lain. Unit rem untuk keselamatan kerja. Unit rem biasanya merupakan rangkaian dari kopling. Nah, selanjutnya yaitu lingkungan. Yang mana sih namanya lingkungan pada traktor? Yang pertama, bensin sebagai bahan bakar. Kemudian air untuk pendingin, operator yang mengendalikan traktor, dan lahan atau sawah sebagai objek kerjanya traktor. Dan yang terakhir adalah tujuan. Traktor dimanfaatkan untuk pertama, mempercepat waktu pengolahan sawah. Yang kedua, memudahkan pekerjaan petani dalam mengolah tanah. Yang ketiga, menghasilkan tanah lebih baik daripada cara tradisional atau dengan mencangkul. Dan yang terakhir,
yaitu menghasilkan panen lebih bermutu. Karena tanah yang diolah menjadi lebih baik, kemudian ditanami padi, kemudian menghasilkan hasil yang lebih bermutu, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua yaitu alat perontok padi atau power thresher. Thresher merupakan alat untuk merontokkan padi menjadi gabah. Alat ini merupakan alat bantu bagi tenaga kerja untuk memisahkan gabah dengan jeraminya, sehingga penggunaan pedal thresher menjadi satu kesatuan dengan tenaga kerja panen. Thresher merupakan alat untuk merontokkan padi menjadi gabah. Alat ini merupakan alat bantu bagi tenaga kerja untuk memisahkan gabah dengan jeraminya, sehingga penggunaan pedal thresher menjadi satu kesatuan dengan tenaga kerja panen. Mesin perontok padi dikenal juga dengan power thresher, adalah jenis mesin perontok yang telah terbukti handal dan sangat cocok dengan berbagai jenis lahan persawahan di Indonesia. Mesin perontok jenis ini telah banyak digunakan oleh petani di seluruh Nusantara. Selanjutnya yaitu subsistem pada thresher. Nah, adapun bagian-bagian yang membentuk suatu thresher yaitu hopper, kemudian drum atau silinder, gigi-gigi atau jari-jari perontok gabah, kemudian rumah atau kerangka perontok gabah, atau papan injak, rantai transmisi, dan gigi sprocket sebagai transmisi. Nah, selanjutnya interaksi yang dilakukan oleh mesin power thresher atau sistem. Selanjutnya, interaksi pada power thresher. Power thresher dilengkapi dengan hopper, tempat memasukkan tangkai padi, drum perontok padi yang akan merontokkan padi dari tangkainya. Selanjutnya, kipas, rumah atau kerangka perontok, motor penggerak diesel berbahan bakar bensin, yang terakhir roda untuk mobilitas. Spesifikasi teknis dari mesin ini yaitu motor penggerak dengan model silinder 4 langkah berbahan bakar solar atau diesel. Daya atau putaran dari motor atau diesel ini berkecepatan 6-8 horsepower atau 220-2400 rpm. Mesin dilengkapi dengan sistem pendingin mesin berupa radiator. Sistem kompresi yang dipakai yaitu direct injection. Unit mesin perontok padi mempunyai dimensi panjang 1500 sampai 1800 mm, lebar 900 sampai 1300 mm, dan tinggi 1100 sampai 1500 mm. Sedangkan berat alat atau mesin tanpa menggunakan mesin yaitu maksimum 100 kg. Untuk bahan atau mesin tanpa menggunakan mesin. Untuk bahan konstruksi atau pembuat dari mesin ini, besi siku 40 x 40 mm dengan tebal 3 mm untuk kerangka, plat baja tebal minimum 1,0 mm untuk dinding alat. Alat baja setebal minimal 2,0 mm untuk penutup silinder, dan kawat baja atau besi bekel 6 mm untuk saringan. Sementara itu, untuk silinder perontok diameter antara 280 sampai 320 mm. Jumlah gigi perontok sebanyak 8 sampai 12 per baris, dengan lebar silinder antara 650 sampai 750 mm, tinggi gigi perontok antara 65 sampai 75 mm, dari jarak antara gigi perontok sekitar 50 sampai 70 mm. Putaran poros silinder perontok tersebut antara 600 sampai 700 rpm. Selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan bisa dikatakan sebagai semua hal yang berada di luar sistem. Nah, di sini ada tenaga listrik sebagai sumber energi pada thresher, kemudian ada operator atau petani yang sebagai pelaksana, dan tanaman padi, kedelai, kacang tanah, dan lainnya sebagai objek atau tujuan utama. Dan yang terakhir adalah tujuan. Adapun tujuan dari diciptakannya thresher ini yaitu yang pertama, merontokkan padi menjadi gabah atau memisahkan biji padi dari malainya atau gabah dengan jeraminya, dan kemudian mengurangi kehilangan gabah saat perontokan, dan yang ketiga untuk mengurangi kerusakan atau pecah pada butir gabah, dan yang keempat mempercepat waktu proses perontokan gabah, dan yang kelima memberikan keuntungan yang lebih bagi petani. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman yang telah membantu dalam membuat tugas ini. Saya pribadi memohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.